Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika kita berbicara tentang pemaksaan kepada murid kita, maka yang perlu kita perhatikan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah belajar materi di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, di topik disiplin positif, Bapak Ibu akan menemukan ini sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan, kalau pertanyaannya tadi kan sepakat nggak sih kalau kita tuh maksa murid? Kurang lebih begitu tadi pertanyaannya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita perhatikan bahwa memaksa itu kadang akan berhasil. Memaksa itu kadang akan berhasil setidaknya untuk jangka pendek. Gitu ya. Memaksa itu akan berhasil setidaknya untuk jangka pendek. Anak atau dalam hal ini murid akan melakukan karena merasa takut, karena ditekan, karena dipaksa. Jadi melakukan sesuatu itu karena takut, karena terpaksa itu tadi. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, perlu diketahui juga dampak jangka panjang yang akan muncul kalau kita melakukan pemaksaan itu secara terus-menerus kepada murid kita. Apakah betul itu cara yang efektif? Itu ya pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita juga perlu memahami bahwa perilaku itu tidak akan jadi kebiasaan. Ya, perilaku itu tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang, gitu ya. Kalau itu dilakukan dengan dipaksa, ya kata kuncinya tadi kan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Kalau itu dipaksa, maka perilaku yang kita paksakan itu tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Bagaimana kita sering mendengar cerita murid-murid yang kemudian dalam tanda kutip kabur ya, dalam tanda kutip kabur dari pendidikan yang dia lakukan ketika itu sering dipaksa untuk melakukan sesuatu. Saya sebagai seorang kepala satuan pendidikan gitu Bapak Ibu, dalam waktu 2 bulan ini menerima mutasi yang bisa dibilang tidak sedikit jumlahnya. Dan rata-rata kalau saya kaji masalahnya sama. Murid itu tidak kerasan, murid itu merasa lingkungannya tidak nyaman, ada pemaksaan di sana dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu sehingga akhirnya yang dilakukan adalah akhirnya mencari lingkungan yang lebih nyaman dengan melakukan mutasi, pindah sekolah. Gitu ya. Sehingga saya cukup sepakat kalau disebut kemudian perilaku itu tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang kalau kemudian itu dilakukan dengan cara pemaksaan, murid bahkan justru akan hilang. Murid itu akan memiliki hilang ketertarikan ya ketika atau bahkan muncul sebuah antipati terhadap sebuah kegiatan kalau kegiatan itu dilakukan dengan cara dipaksakan, cara mendidiknya. Kemudian kemerdekaan berekspresi dan juga potensi anak bisa menjadi terbatas ketika sesuatu itu kita paksakan. Sederhananya begini Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang hobi berenang misalkan gitu, kita tahu tidak semua orang itu bisa berenang, tidak semua murid itu suka berenang gitu, sehingga kalau kita lihat di materi pada salah satu materi platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, ketika bicara tentang KKTP ya, tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kita tidak bisa kemudian menyamakan semua siswa itu harus bisa berenang, tidak akan bisa seperti itu. Yang kita lihat adalah bagaimana progresnya. Oh semula si A itu sebatas menyentuh air saja nggak berani. Maka bagaimana mungkin kemudian anak yang mau nyentuh air saja nggak berani, ini kita targetkan untuk mahir berenang. Tentu kan tidak bisa Bapak Ibu. Demikian juga kalau kemudian titik awal si X misalkan, siswa kita, dia sudah terbiasa berenang. Maka apakah kemudian targetnya, ketercapaian tujuan pembelajaran itu akan kita samakan dengan anak yang tadi sebatas dekat dengan air saja nggak berani. Kalau kita lihat di materi platform Merdeka Mengajar, kita akan dapati itu Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa kemudian memaksakan dalam hal pendidikan, dalam hal pembelajaran itu kemudian kita pasang target yang sama untuk setiap murid kita. Oleh karena itu di KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sana kemudian ada ring, ada interval-interval yang kemudian nanti kita akan bisa menggolongkan anak itu capaian itu berdasarkan titik awalnya. Itu kenapa di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik, asesmen yang dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan awal para murid. Nah, kurang lebih begitu. Dan dari sinilah kemudian Bapak Ibu kita akan memahami bagaimana pemaksaan kita kepada murid ya, dengan menyamakan standar, menyamakan target capaiannya, itu kemudian adalah salah satu bentuk pemaksaan yang bisa jadi akan menjadikan para murid kita itu hilang ketertarikannya, bahkan muncul antipati. Jangankan untuk diminta untuk berenang, baru baru terlihat gurunya itu lewat, mungkin murid sudah menghindar dulu. Mungkin muridnya sudah
antipati dulu karena sudah terbiasa tidak nyaman dengan pembelajaran yang dilakukan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya.